Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita. Sekali lagi kita boleh memulai hari ini dengan sukacita karena tuntunan dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku, yang kali ini akan sama-sama membaca, merenungkan, dan menggumulkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Saudara, kita pasti tidak asing dengan sebuah lagu yang nyanyinya atau liriknya seperti ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Saudara, pertanyaannya, benar gak sih dalam kehidupan kita menyatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh bangga jadi anak-anak Allah? Saudara, masih di dalam konteks Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk mereka menyatakan keselamatan yang mereka terima dari Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di bagian ini secara khusus dalam ayat 14 sampai ayat 18, Paulus mendorong supaya sebagai anak-anak Allah, kita itu berani menyatakan terang yang ada di dalam hati kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam konsep Paulus, ketika mereka dulunya tidak mengenal Allah, mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka termasuk ke dalam angkatan yang bengkok hatinya. Atau kalau boleh dibilang, mereka menikmati hidup di dalam kegelapan tersebut. Namun ketika Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, menebus mereka, maka mereka berpindah dari yang tadinya hidup di dalam kegelapan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Kristus telah menebus mereka di dalam karya keselamatan yang luar biasa. Hal inilah yang ada di dalam pikiran Paulus, sehingga Paulus mendorong supaya jemaat di Filipi itu bisa menyatakan terang yang telah mereka terima, menyatakan terang yang sudah terlebih dahulu menerangi kehidupan mereka. Saudara, bagian inilah yang kemudian mendorong Paulus untuk menuliskan kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Namun di ayat 14 dia lanjutkan dengan menunjukkan bahwa semua yang mereka kerjakan harus mereka lakukan dengan kebanggaan mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang melakukan semuanya dengan sebuah konsep tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, dan yang ketiga, tidak lepas dari kebenaran firman kehidupan. Saudara, bagian inilah yang Paulus highlight di dalam ayat 14 sampai ayat 18. Saudara, apa sih artinya jangan bersungut-sungut atau tidak bersungut-sungut? Saudara, kondisi yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Nah, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk tidak terfokus, tidak terpaku
kepada kondisi atau keadaan yang mereka hadapi. Paulus mengingat dengan kondisi bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun, di mana mereka mengeluhkan keadaan mereka dan membuat mereka bersungut-sungut, bukan hanya melawan Musa, tetapi melawan Allah itu sendiri. Saudara, Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak penuh dengan keluh kesah. Itu yang Paulus maksud dengan kata bersungut-sungut. Poin yang kedua, bukan hanya tidak bersungut-sungut, tetapi tidak berbantah-bantahan. Saudara, apa sih artinya tidak berbantah-bantahan? Singkatnya, jangan ada udang di balik batu. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu, jangan sampai ada agenda pribadi yang terselubung atau maksud jahat untuk menjatuhkan orang yang lain. Saudara, kata berbantah-bantahan ini biasanya ditulis untuk memberikan kesan ada sebuah hal yang mengikuti selanjutnya, yaitu perpecahan. Sehingga waktu Paulus mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, maka sebenarnya dia mengatakan lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang murni. Saudara, tentu ini tidak mudah. Oleh karena itu Paulus menambahkan di dalam ayat yang ke-16, dengan berpegang pada firman kehidupan. Saudara, Paulus mendorong jemaat Filipi bukan hanya untuk melakukan atau tidak melakukan hal pertama dan hal kedua. Sebaliknya, dia mendorong jemaat di Filipi untuk berpegang teguh, tidak melepaskan hidup mereka dari kebenaran firman kehidupan. Yang artinya bukan hanya firman kehidupan, tetapi firman yang membawa kehidupan, yaitu Injil itu sendiri. Kabar baik yang telah mereka terima, keselamatan yang telah mereka terima. Saudara, jangan lupa, highlight di bagian ini adalah di kata lakukanlah segala sesuatu. Artinya no excuse. Waktu kita ke pasar, waktu kita membersihkan rumah, waktu kita sedang mengemudi, waktu kita sedang ada di kantor, ketika kita menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, ketika kita berelasi dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, saudara, lakukanlah segala sesuatu, tidak terkecuali, tanpa atau dengan tidak bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Dan saudara, jangan lupa yang ketiga, yang tidak mungkin dilepaskan adalah tidak melepaskan hidup kita dari firman kehidupan. Saudara, sekali waktu popo saya mengajarkan saya huruf Mandarin. Dia memberikan saya sebuah gambar muka tanpa mulut. Saudara, dia bilang sama saya, kamu tahu gak bahasa Mandarin untuk mulut itu apa? Saudara, saya gak ngerti. Kemudian popo saya menggambarkan kotak. Saya tanya, kenapa kotak? Popo saya bilang, karena Tuhan menciptakan mulut kita itu bisa terbuka. Sehingga waktu terbuka, kamu harus mengontrol kalimat apa, kata-kata apa yang keluar dari mulut kamu. Saudara, gambar mulut yang terbuka kemudian ditekankan sama popo saya sebagai huruf ko. Saudara, popo saya mengajarkan waktu ada kata atau ada kalimat yang keluar dari mulut kamu, maka pikir baik-baik. Jangan isinya keluhan. Jangan isinya tentang keburukan orang lain. Tapi keluarkanlah kata-kata yang memuji, memuliakan Tuhan, yang menyatakan adanya Kristus di dalam hatimu. Saudara, bagian ini mengingatkan saya. Sepanjang hidup saya, ketika saya belajar huruf Mandarin ko, maka bagian ini mengingatkan supaya saya berhati-hati di dalam perkataan saya. Di dalam segala sesuatu, lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, dan semuanya harus dilakukan dengan tidak melepaskan diri kita dari firman kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah yang benar-benar bangga dengan siapa Allah kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersuka cita karena kami yang tadinya musuh-musuh Allah, seteru-seteru Allah, kami menerima karya keselamatan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga kami sekarang boleh menjadi anak-anak Allah. Mampukan kami di dalam kehidupan kami menjadi anak-anak Allah yang menyatakan terang Kristus di dalam kehidupan kami. Dengan cara tidak berbantah-bantahan, tidak mudah bersungut-sungut atau mengeluh, dan tidak melepaskan diri kami dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Sehingga sukacita kami bukanlah tergantung pada hal-hal yang sementara, namun sukacita kami didasarkan atas kebanggaan kami menjadi anak-anak Allah. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelamatkan dan tinggal di dalam hati kami berdoa dan bersyukur. Amin.